Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Akmil Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Saya doakan semoga teman-teman yang udah subscribe senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Dan juga semoga semua video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kita udah membahas materi bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Kita udah membuat 2 video. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi video tersebut untuk bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Dan juga teman-teman bisa komen di bawah, tinggalkan komentar kalau ada materi yang mungkin mau saya bahas lebih spesifik atau mungkin ada pertanyaan mengenai materi-materi yang sudah saya sajikan. Oke, sekarang kita lanjutkan materi chapter 2 di kelas 10 ini. Jangan lupa untuk selalu practice, dan practice. Oke, let's go. Di materi unit 2 ini kita belajar tentang teks naratif. Teks naratif adalah jenis teks yang kita sering jumpai di cerita-cerita dongeng maupun di cerita-cerita rakyat. Cerita teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan cerita yang bertujuan untuk menghibur. Dan banyak juga cerita-cerita teks naratif tersebut yang memiliki nilai-nilai value yang bisa diambil dari cerita tersebut. Have you ever dreamed of a gorgeous land with beautiful ladies and handsome princess, where animals can talk, where miracles happen every day? Apakah kamu pernah memimpikan tentang sebuah pulau yang indah dengan wanita-wanita cantik dan pangeran yang tampan, di mana hewan-hewannya bisa bicara, di mana kejadian-kejadian miracles, kejadian-kejadian keajaiban terjadi setiap hari? You may create it yourself. Kamu bisa membuatnya sendiri by listening, reading, and creating narrative stories. Dengan mendengarkan, membaca, dan membuat cerita-cerita naratif. You have been near to the land. Kamu sudah dekat dengan pulau tersebut. Expressions. Sebelumnya kita belajar tentang materi dulu. Brief materials, materi singkat. Expressing happiness, mengekspresikan kebahagiaan. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. Oke, seperti biasa, silahkan diulangi setelah saya membaca kalimat tersebut. I'm very happy I can eat today. Thank you very much. Silahkan diulangi. Artinya, saya sangat bahagia saya bisa makan hari ini. Terima kasih banyak. Wanita ini menjawab, don't mention it. I am also happy I can give you some food. Silakan diulangi. Jangan bilang begitu. Saya juga bahagia atau senang saya bisa memberikan kamu beberapa makanan. In the dialogue, di dialog tersebut, the girl gives the old woman some food and drinks. Wanita tersebut memberikan wanita tua tersebut beberapa makanan dan minuman. The woman feels happy. Wanita tersebut merasa bahagia. The sentences, I'm very happy I can eat today, and I am also happy I can give you some food, are used to express happiness. Kalimat yang bercetak tebal ini, I'm very happy I can eat today, and I'm also happy I can give you some food, are used to express happiness. Digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan. Oke, silakan ulangi setelah saya. I'm very happy I can eat today. Silakan diulangi. Selanjutnya, I'm also happy I can give you some food. Silakan diulangi. Oke, selanjutnya, here are some other expressions to show happiness. Ini adalah beberapa ekspresi yang lain untuk menunjukkan kebahagiaan.
expressing happiness. Ulangi setelah saya, setelah saya membaca langsung diulangi. Oke, great. Yippee. What a great idea. I'm pleased or delighted. Ini artinya luar biasa. Yippee. What a great idea. Sungguh ide yang luar biasa. I'm pleased or delighted. Saya senang. Pleased ini senang artinya. Delighted sama. Selanjutnya, terrific. Silahkan diulangi. That's wonderful. It sounds like fun. It's the best thing I've dreamed for a long time. Artinya, luar biasa. That's wonderful. Oh, itu luar biasa. It sounds like fun. Kedengarannya menyenangkan. It's the best thing I've dreamed for a long time. Ini adalah hal terbaik yang saya pernah mimpikan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, hooray. Silakan diulangi. I find it very exciting. It's a good news. Artinya, hooray. Saya lihat itu sangat seru. Ini adalah berita yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Inviting, accepting, and declining an invitation. Mengundang, menerima, dan menolak sebuah undangan. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut seperti biasa. Langsung ulangi setelah saya. This weekend, Anto, Doni, and I are going to the night fair. Would you like to join us? Silakan diulangi. Jawabannya, I'd love to. Silakan diulangi. Selanjutnya, good. Then, after the fair, we plan to eat meatballs at Mr. Joe's. Silakan diulangi. Jawabannya, sorry, I don't like meatballs, so I will go home first. Silakan diulangi. Oke, jawabannya that's okay. Akan diulangi. Oke, jadi artinya this weekend Anto, Doni, and I are going to the night fair. Akhir pekan ini Anto, Doni, dan saya pergi ke night fair, ke acara malam. Would you like to join us? Akankah kamu bergabung dengan kami? Wanita itu menjawab, I love to. Ya, saya dengan senang hati. Jawabnya good, bagus. Then after the fair, kemudian sesudah acara tersebut, we plan to eat meatballs. Kita berencana makan bakso. Meatballs artinya bakso, plan berencana. We plan to eat meatballs at Mr. Joe's. Kita atau kami berencana untuk makan bakso di Mr. Joe's. Terus jawabannya, sorry, but I don't like meatballs. Maaf, tetapi saya tidak suka bakso. So, I will go home first. Jadi, saya akan pulang duluan. It's okay. In the dialogue, the boy invites the girl to see the night fair by saying, would you like to join us? Di dialog tersebut, pria tersebut mengundang wanita tersebut untuk melihat acara pesta malam dengan mengatakan, would you like to join us? Maukah kamu bergabung dengan kami? Dia menjawab dengan mengatakan, I'd love to. Dengan senang hati, atau saya juga suka. However, bagaimanapun, when the boy says about the plan to eat meatballs, bagaimanapun, ketika pria tersebut mengatakan tentang rencana untuk memakan bakso, the girl declines the invitation. Wanita tersebut menolak undangan tersebut. She says, dia mengatakan, sorry, but I don't like meatballs, so I will go home first. Maaf, tetapi saya tidak suka meatballs. Tidak suka bakso, jadi saya akan pulang duluan. Ya. Here are some expressions to invite, accept and decline an invitation. Ini adalah beberapa ekspresi untuk mengundang, menerima, dan menolak undangan atau ajakan. Ini ada 3 kolom, inviting, undangan, accepting an invitation, menerima undangan, dan declining an invitation, menolak undangan.
Seperti biasa, silakan ulangi setelah saya karena practice itu sangat penting. Pengaruhnya sangat signifikan, pengaruhnya sangat terasa antara cuma menyimak, mendengar dengan langsung mempraktekkan. Karena ini adalah pelajaran bahasa, bukan seperti pelajaran sains yang cuma disimak, didengar, dan dikerjakan. Tapi bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang harus dipraktekkan. Oke. You will do a math course, won't you? Silakan diulangi. Kamu akan melakukan kursus matematik, kan? Atau kamu akan mengambil kursus matematik, kan? Jawabannya, yes, I will. Silakan diulangi. Ya, saya akan mengambil kursus matematik. Kalau menolak, jawabannya, sorry, I can't. Silakan. Oke, selanjutnya, please do come to my house on Sunday. Please do look me up. Silakan diulangi. Artinya, silakan datang ke rumah saya pada hari Minggu. Silakan lihat saya, maksudnya. Jawabannya, that sounds a nice idea. Silakan diulangi. Itu kedengarannya sebuah ide yang bagus. Kalau menolak, I'd love to, but I have another plan that day. Silakan diulangi. Saya senang sekali, tetapi saya mempunyai rencana yang lain hari itu. I have another plan. Plan adalah rencana. That day, hari itu. I have another plan that day. Next. Once you attend the party. Silakan diulangi. Akankah kamu menghadiri pesta itu? Jawabannya, I won't say no. Silakan. Saya tidak akan mengatakan tidak. Oke. Oke. Atau kalau declining, I don't think I can go. Sorry. Or thank you very much, but I have many things to do right now. Silakan diulangi. Next, would you like to go shopping with me? Silakan diulangi. Sukakah kamu pergi belanja dengan saya? Jawabannya, that would be very nice. Silakan diulangi. Oh, itu akan menyenangkan sekali. Kalau ditolak, that's very kind of you, but I have had another plan. Silakan diulangi. Oh, kamu baik sekali, tetapi saya mempunyai rencana yang lain. I'd very much like you to bla bla bla. Akan diulangi. Saya bakalan suka kamu untuk titik-titik. Jawabannya, thank you, I'd like to very much. Terima kasih, saya juga akan melakukan itu. Saya juga akan senang melakukan hal tersebut. Kalau ditolak, unfortunately, my aunt is coming to visit us that day. Silakan. Sayang sekali, bibi saya datang untuk mengunjungi kami hari itu. Oke, itu materi untuk hari ini. Selanjutnya ini exercise. Ada listening. Harus banyak-banyak latihan, bisa dilihat di internet, ada banyak exercise. Ini ada character building, bagus. Care about other people, peduli tentang orang lain atau peduli terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ini ada genre. Genre dari chapter yang sedang kita pelajari. Spoken text, teks lisan. Read the following text, bacalah teks berikut. Oke, saya akan bacakan karena teksnya tidak begitu panjang. Kita baca sama-sama. Setelah saya baca, langsung diulangi untuk memperlancar pronunciation. Let me tell you a story. Izinkan saya menceritakan kamu sebuah kisah. This story is about a greedy man who is never satisfied with what he has. Cerita ini tentang seorang pria yang rakus
yang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Never satisfied, tidak pernah puas. The more he gets, the more he wants. Lebih banyak dia mendapatkan, lebih banyak dia maunya. There was a farmer in the village. Ada seorang petani di sebuah desa. He was very ambitious. Dia sangat ambisius. He wanted to make more and more money. Dia mau menghasilkan lebih dan lebih banyak uang lagi. In the springtime, when it was rainy, he called out to God. Pada waktu musim semi, ketika itu hujan, dia berkata atau memanggil kepada Tuhan. If it were sunny, I would sow some wheat. Jikalau kemarin ini panas, saya akan menanam beberapa gandum. The next day, it became sunny and the farmer sowed some wheat. Kita akan diulangi. Pada hari berikutnya, cuaca menjadi cerah, sunny. And the farmer sowed some wheat. Dan petani tersebut menanam beberapa gandum. After that, he called out to God. Silakan. Sesudah itu dia memanggil Tuhannya. If it were rainy, it would be useful for my wheat. Kalau kemarin hujan, akan sangat berguna untuk gandum saya. The following day, it rained. Akan diulangi. Pada hari berikutnya, hujan. The farmer called out to God. Petani itu memanggil Tuhan. If you gave more rain, my wheat would grow more. Akan diulangi. Jikalau kamu memberikan lebih banyak hujan, gandum saya akan tumbuh lebih besar lagi. The following day, it rained again. Pada hari berikutnya, hujan lagi. Silakan diulangi. Okay, good. Then, in summertime, he harvested his wheat and collected it in a heap. Akan diulangi. Kemudian, pada musim panas, dia memanen. Harvest ini artinya memanen his wheat, gandumnya, and collect it in a heap. Dan mengumpulkannya dalam sebuah tumpukan. Jadi udah menumpuk, udah banyak panennya. The farmer called out to God. Petani itu manggil Tuhan. Silakan diulangi. Okay, if you had given more rain, my wheat harvest would have been bigger. Silakan diulangi. Jika kamu memberikan lebih banyak hujan, gandum saya akan panen lebih besar lagi. He asked God, why didn't you give me more rain and more wheat? Dia meminta kepada Tuhan, kenapa kamu tidak memberikan saya hujan dan lebih banyak gandum? Silakan diulangi. Then God made heavy rain, and all of the farmers' wheat floated away with the water. Silakan diulangi. Kemudian Tuhan membuat hujan yang lebat dan semua gandum petani tersebut floated away with the water, hanyut terbawa air. The text above is a narrative. Teks di atas adalah sebuah naratif. It is in spoken form. Itu dalam bentuk lisan. The purpose of a narrative text is to amuse or entertain the listeners. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pendengar.
Selanjutnya ada written text, teks tertulis. Judulnya ini Castle of Fortune. Ini sama juga kisah-kisah cerita rakyat atau dongeng. Selanjutnya kita akan bahas tentang teks naratif. The text is a narrative text in written form. Jadi teksnya ini adalah teks naratif dalam bentuk tertulis. The purpose of the text is to amuse or entertain the readers. Tujuan dari teks itu adalah untuk menghibur. Sama amuse, untuk menyenangkan atau entertain atau menghibur the readers, pembaca. Narratives deal with problematic events which lead to a crisis or turning point of some kind, which in turn find a resolution. Naratif berhadapan dengan masalah-masalah atau kejadian peristiwa event problematik yang ada masalahnya, which lead to a crisis, yang membawa kepada sebuah krisis atau turning point of some kind, atau ada juga titik balik, turning point, titik balik, berapa jenis titik balik, which is turn find as resolution, yang mana menemukan sebuah resolusi. The generic structure of a narrative is, struktur umum dari sebuah teks naratif adalah, yang pertama ada orientation, yaitu it sets the scene and introduces the participants of the story. Jadi orientasi ini menyeting atau sets, menunjukkan scene, gambaran dari cerita itu, dan memperkenalkan participant of the story, orang-orang yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya ada complication. It shows when the crisis arises, menunjukkan kapan krisis atau problemnya muncul. Selanjutnya resolution. It shows when the crisis is resolved, menunjukkan kapan krisis atau permasalahan dari cerita tersebut diselesaikan. For a better or worse condition, untuk kondisi yang lebih baik atau malah lebih buruk. The structure of narrative occurs in the text variously. Struktur naratif terjadi di teks bermacam-macam. A text may have only one complication, ada yang cuma punya ada satu komplikasi saja, dan satu resolusi, but another text may have more than one complication and resolution. Tetapi teks yang lain bisa saja mempunyai lebih dari satu komplikasi dan resolusi. The grammatical features of narrative text are, grammar dari teks naratif ini adalah poin-poinnya: use of adjective to build noun groups to describe the people, animals, or things in the story, such as a wonderful and beautiful castle. Menggunakan kata-kata adjektif atau kata sifat untuk membangun noun groups, grup-grup kata benda, to describe the people, untuk mendeskripsikan orang, binatang, atau hal-hal, benda-benda di cerita tersebut, seperti a wonderful and beautiful castle. Jadi ini adalah adjektif wonderful atau beautiful, ini adalah adjektifnya. Kastil yang indah atau kastil yang luar biasa. Selanjutnya juga ciri-ciri dari narrative text: use of time connective and conjunctions to sequence event through time, such as however, although, later, than. Menggunakan hubungan waktu dan conjunctions, kata hubung, to sequence event, untuk menghubungkan peristiwa atau kejadian through time, melalui waktu, seperti however, bagaimanapun, although, walaupun, later, nanti, then, kemudian. Selanjutnya, use of adverbs and adverbial phrase to locate the particular events, such as once upon a time, long time ago. Menggunakan keterangan dan frase keterangan untuk locate the particular event, untuk menentukan, menempatkan event atau kejadian tertentu, seperti once upon a time. Ini paling sering digunakan pada suatu waktu, pada zaman dahulu kala. Long time ago. Selanjutnya, use of past tense, such as the great donkey slowed. Menggunakan past tense, seperti di cerita yang berita ini ada the great donkey slowed, keledai yang berwarna abu-abu itu berjalan memelan. Selanjutnya, use of action verbs to indicate the actions, such as stood, slept, called, whistle. Menggunakan kata kerja action untuk mengindikasikan
action seperti berdiri, tidur, memanggil, whistle, bersiul. Selanjutnya, use of saying and thinking verbs to indicate what characters are feeling. Menggunakan perkataan atau pikiran, kata kerja saying and thinking dan berpikir untuk mengindikasikan apa yang karakter rasakan. What character are feeling. Apa yang karakter tersebut rasakan. Thinking, pikirkan, atau saying atau katakan, such as told, realize, decided. Seperti menceritakan, menyadari, memutuskan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke grammar propositional frasa. Dan selanjutnya ada the past continuous tense. Nah, ini materi yang kepake banget di percakapan sehari-hari. Karena waktunya sudah lumayan lama, biar tetap fokus dan fresh, kita lanjutkan di video berikut. Mungkin kita lanjutkan materi ini dulu karena sedikit. Nanti untuk past continuous tense-nya kita lanjutkan di video berikut. Oke, grammar section, prepositional phrase, frasa preposisi. Read the following sentences. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Oke, ikuti setelah saya. The woman is from India. She is speaking with her American friend. Silakan diulangi. Oke, artinya wanita itu adalah dari India. Dia bicara dengan teman Amerikanya. The words in bold type are called prepositional phrase. Kata-kata di dalam cetak tebal disebut dengan frasa preposisi. A prepositional phrase is a preposition and the noun following it. Jadi frasa preposisi ini adalah sebuah preposisi. Preposisi ini adalah kata depan. Seperti ini, after, in, beside itu ada preposisi. Dan the noun following it. Dan kata benda yang mengikutinya. The preposition is in the head position. Ini preposisi adalah di posisi kepala. And the noun is in the complement position. Dan kata bendanya ada di posisi pelengkap. Contoh, ulangi setelah saya. The student will visit Ima after school hours. Akan diulangi. Jadi murid-murid akan mengunjungi Ima setelah jam-jam sekolah. Selanjutnya, we will go to Singapore in June. Akan diulangi. Kami akan pergi ke Singapura bulan Juni. Selanjutnya, the man is standing beside the door. Akan diulangi. Laki-laki itu berdiri di samping pintu. Jadi ini adalah prepositional phrase. After school hours, in June, and beside the door. Jadi ingat preposisi ini kata depan seperti from, with, after, in, beside. Sedangkan prepositional phrase ini ada kata yang mengikuti setelahnya. After school hours, in June, beside the door, from India, with her American friend. Oke, demikian pelajaran untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari the past continuous tense. Dan juga ada short functional text, spoken and written invitation. Oke, demikian materi untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton materi kali ini. Tetap fokus dan jangan lupa untuk selalu praktis, dan praktis. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat.